Halo, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bareng-bareng membangun fondasi investasi saham yang kokoh. Ini khusus buat Anda yang mau mulai dari nol, benar-benar dari nol, di pasar saham Indonesia. Pernah nggak sih dengar teman-teman atau berita ngomongin cuan dari saham, tapi pas lihat grafiknya langsung pusing sendiri? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Rasanya emang gitu di awal, tapi kita di sini buat bedah semuanya satu persatu. Anggap aja pembahasan kita kali ini itu peta perjalanan Anda. Sebuah panduan simple, biar Anda bisa jalan di dunia investasi dengan lebih pede, nggak cuma ikut-ikutan tren tanpa tahu dasarnya. Nah, ini dia rute perjalanan kita. Ada 5 perhentian utama. Kita mulai dari apa itu pasar saham, terus kita lihat pilihan investasinya apa aja, belajar bahasa para trader, ngintip cara ukur kesehatan pasar, dan terakhir, bedain mana saham raksasa dan mana saham yang lagi ngebut pertumbuhannya. Oke, kita mulai dari perhentian pertama dan yang paling fundamental. Sebenarnya pasar saham itu apa sih? Coba deh bayangin sebuah pasar tradisional, tapi yang dijual di sini bukan buah atau sayur, melainkan potongan-potongan kecil kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi, waktu Anda beli saham, misalnya saham BBRI, Anda itu secara harfiah menjadi salah satu pemilik Bank Rakyat Indonesia loh. Keren kan? Terus gimana cara kerjanya? Ternyata nggak seribet yang dibayangkan. Pertama, Anda pesen mau beli saham apa? Pesanan itu lalu diteruskan oleh perusahaan sekuritas ke sistemnya Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, di dalam sistem canggih inilah pesanan Anda secara otomatis ketemu sama investor lain yang mau jual saham yang sama. Semua ini terjadi super cepat, cuma dalam hitungan detik. Oke, sekarang kita lanjut. Penting buat tahu kalau di dunia investasi, pilihannya tuh nggak cuma saham loh. Ada beberapa instrumen lain yang bisa Anda pilih sesuai profil resiko Anda. Secara umum, ada 4 pilihan utama. Pertama, saham, yang potensi untungnya tinggi tapi resikonya juga sebanding. Kedua, ada obligasi. Ini lebih aman karena intinya Anda minjemin uang ke perusahaan atau pemerintah. Ketiga, buat pemula, reksadana bisa jadi pilihan oke karena ada manajer investasi profesional yang ngelola dana Anda. Terakhir, ada ETF. Ini kayak gabungan antara reksadana dan saham. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu belajar bahasanya para trader. Jangan keburu takut sama istilah-istilahnya ya. Anggap aja kita lagi nambah kosakata baru biar makin pede pas lihat data pasar. Ini dia aturan pertama yang wajib banget Anda tahu. Di Indonesia, kita itu nggak beli saham per lembar, tapi dalam satuan yang namanya lot. Satu lot itu isinya 100 lembar saham. Jadi, kalau harga satu lembar saham Rp1.000, buat beli satu lot Anda perlu uang Rp100.000. Ini aturan dasarnya. Nah, ini adalah jantung dari semua transaksi di pasar. Bid itu adalah harga tertinggi yang para pembeli bersedia bayar. Sebaliknya, ask itu harga terendah yang para penjual mau lepas. Transaksi baru terjadi kalau ada pembeli yang mau bayar di harga ask atau sebaliknya. Simpelnya, ini soal tawar-menawar. Selisih tipis antara harga bid tertinggi dan harga ask terendah itu yang disebut spread. Gampangnya gini, semakin kecil selisihnya atau spreadnya, itu artinya saham itu banyak banget yang jual beli. Liquid istilahnya. Jadi lebih gampang buat kita kalau mau beli atau jual. Oke, setelah kita ngerti beberapa istilah kunci, gimana caranya kita tahu kondisi pasar secara keseluruhan? Lagi bagus atau lagi lesu? Yuk kita coba ukur denyut nadinya pasar. Kenalin, ini dia indikator utamanya, IESG, atau Indeks Harga Saham Gabungan. Anggap aja, IESG ini semacam rapor gabungan untuk seluruh pasar saham di Indonesia. Dia merangkum pergerakan rata-rata dari semua saham yang ada di bursa kita. Jadi kalau Anda lihat di berita atau aplikasi trading, IHSG lagi hijau alias naik, itu biasanya pertanda bagus. Artinya, secara umum, sentimen pasar lagi positif, kepercayaan investor lagi tinggi, dan mayoritas saham nilainya lagi menguat. Nah, sebaliknya, kalau IHSG lagi merah alias turun, itu tandanya pasar lagi kurang bergairah. Mungkin investor lagi cemas sama kondisi ekonomi, makanya lebih banyak yang jual saham daripada yang beli. Nah, satu hal lagi yang perlu diingat, nggak semua saham itu sama. Investor biasanya suka mengelompokkan saham ke dalam 2 kategori besar. Kita sebut saja para raksasa melawan para penantang. Di satu sisi, ada saham blue chip. Ini adalah saham dari perusahaan-perusahaan raksasa yang udah mapan, stabil, dan semua orang tahu. Contohnya BCA atau TLKM.
risikonya lebih rendah, cocok buat investasi jangka panjang. Nah, di sisi lain, ada growth stocks atau saham lapis kedua. Ini perusahaan yang ukurannya lebih kecil, tapi punya potensi buat tumbuh meroket. Tentu, potensi imbal hasil yang lebih tinggi ini datang dengan risiko yang lebih besar juga. Dengan memahami semua konsep dasar yang udah kita bahas barusan, mulai dari sistem lot, bedanya bid dan ask, sampai apa itu IHSG, Anda sebenarnya udah selangkah lebih maju untuk menghindari kesalahan-kesalahan klasik yang sering banget dilakukan investor pemula. Oke, kita udah meletakkan fondasinya bersama-sama. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Di atas fondasi yang kuat ini, bangunan portofolio seperti apa yang mau Anda ciptakan? Apakah sebuah bangunan yang kokoh dan stabil untuk jangka panjang, atau yang lebih agresif untuk mengejar pertumbuhan? Dengan bekal ini, Anda sekarang bisa mulai menjawabnya.